ya. Tapi gue lebih suka Ivern karena adanya carry mungkin di sana. Kecuali bagaimana sebenarnya tugas dari EVOS Icon untuk bisa nyari informasi tentang si Kufranya gitu loh. Jadi dia bisa nyulik satu persatu. Kalau udah keculik satu pasti bakal ribet juga. Ya karena sulit banget juga buat melakukan Kufra, dia selalu bersembunyi di dalam badan. Ini dia untuk El Clasico kita pada malam ini, EVOS Icon melawan Araki Sena di game yang pertama. Siapapun yang akan menang, mereka akan lanjut ke babak upper striker. Iya, kasih dulu dong. Apa gitu? Yang tadi. Apaan? Yang bulung-bulung. Love. Oke, bakal ada love juga kayaknya di bagian tengah. Violence. SP-nya tercicil dari bagian kiri. Di sana ada Kaja dan juga Lunox yang sepertinya akan masih bersembunyi di balik bush. Ada Slowly dan juga Octa, begitu pun juga Violence yang akan cuma membackup Slowly dari arah bagian tengah. Little Wanderer akan menjadi tujuan dari tim RRQ. Van Strong belum terlalu strong untuk menit awal-awal, tapi hati-hati. Dia bisa sangat strong apabila sudah ada Event Judgment dan ada combo flickernya akan masuk dan menarik salah satu player dari tim RRQ untuk ke tempat yang tidak mengenakan. Ya, tidak mengenakan tentunya. Baik lagi, masih early game. Dari kedua jungle bakal coba untuk mengamankan objektif mereka masing-masing untuk menuju ke level yang keempat. Susujin sebentar lagi menuju level 4. Apakah bakal dikontes di arah jungle? Menurut gue ini bakal cukup beresiko banget karena 3 melawan 4. Susujin bakal terkunci posisinya, tapi dia masih bisa mengambil satu bomb monster jungle. Masih mau lebih Susujin, satu miss kabel, masih still survive tentunya. Nyaris terpick off di early gamenya Lancip. Iya, menurut gua dia tadi coba untuk ngambil satu monster jungle dulu terlebih dahulu, walaupun harus mengorbankan badannya sendiri, tapi baik lagi dia masih bisa kabur dari sana, nyari ke tempat yang lebih aman juga. Tapi kalau kita berpindah ke arah bagian atas, sudah ada PR dan juga ada Douma yang masih adem ayam aja, belum ada senggol-senggolan juga, belum iri sama tanaman tetangga sebelah gitu kan, jadi belum ada selek gimana-gimana, karena mereka juga masih coba untuk scaling. Cuma di bagian tengah, Violence dan Turtle di bagian bottom yang sudah sepertinya bakal langsung di lock abis-abisan oleh Slowly di arah bagian bottom lane. Dua player tim dari tim RRQ sudah bersiap-siap diikuti oleh dua player lain dari tim EVOS Icon. Dan Turtle langsung diamankan dengan sangat baik oleh tim RRQ Sena. RRQ Sena mengamankan objektif yang pertama, satu buat Turtle, menambah XP dan juga gold, tapi ditukar dengan satu bonus buff yang berhasil dicuri oleh seorang Susujin. Dan kita melihat Violence, Dive Adjustment bakal dikeluarkan, Cost a Soul. Kali tadi seorang Cloudkun mendapatkan first bloodnya. Octa datang mengcopy Dive Adjustment. Ini dia Cloudkun akan hilang begitu saja, terkena Cost a Soul dari seorang Slowly to Z. Iya. Dari bagian tengah ada 3 player dari tim RRQ Sena, masih coba untuk balik ke belakang kembali, coba untuk mengambil objektif gaming terlebih dahulu. Ada Van Strong yang sudah bersiap-siap di arah bagian bus bagian kiri. Sepatu ya, semua player-player dari tim RRQ dan EVOS Icon juga sudah mengambil sepatu dari toko sepatu Land of Dawn. Oke, toko sepatu Land of Dawn. Yap, kita melihat adanya Cost a Soul yang kembali dibuka. Seorang Cloudkun menyicil karena seorang Octa. Cukup sekarang Susujin datang, tapi belum bisa menggunakan satu buah cutthroat untuk mendapatkan satu pick off, tapi di area top lane. Ini dia Douma dalam bahaya. Douma posisi yang sangat beresiko banget, tapi langsung di backup oleh seorang Van Strong. Oke, tombak Sumatera langsung menuju ke arah seorang Douma, tapi Douma masih bisa diselamatkan. Lanjut. Yes, cuman kalau kita lihat berpindah ke arah bagian tengah, Van Strong sudah mengarahkan satu player di arah bagian mid lane. Slow Z sudah mengarah ke arah bagian Susujin. Sebenarnya sekalipun harus hilang di arah bagian top lane. Belum ada backup yang terlalu besar juga dari tim EVOS Icon, karena tadi termasuk separase attack juga, dia kaget juga tiba-tiba Vania harus terstuck di posisinya seperti itu. Tapi Slowly sendiri masih coba untuk menginvade jungler area dari tim EVOS Icon, masih coba cari untuk scaling terlebih dahulu. Octa juga masih coba screening untuk mencari informasi, begitupun dengan Kufra masih akan melihat apabila ada chance untuk bisa nge-pick off mengarah ke satu player langsung dari fans di sana. Van Strong pun terhimpit posisinya, SP dengan sedikit kali coba untuk kabur dari sergapan 3 player dari tim RRQ Sena. Gimana? Tyron Risha connect menuju ke seorang Van Strong, tapi Van Strong masih bisa diselamatkan tanpa buff. Masih bisa didapatkan oleh seorang Susujin setelah tadi mencoba dijaga oleh seorang Violence. Tapi Violence kali ini masih coba untuk nge-zoning ke area dari purple buff. Cloudkun posisi tidak berbahaya. Tyron Reface bakal coba dikeluarkan karena seorang Cloudkun, tapi Cloudkun masih bisa selamatkan, tapi tidak. Ditarik langsung oleh seorang Dawn. Violence dalam posisi sangat berbahaya. Susujin miss cable, tapi masih bisa mendapat satu poin kill, walaupun Susujin pada akhirnya harus tumbang di area jungle. Lanjut. Iya, backup Susujin dengan sangat baik, dia coba untuk
nge-backstep di sana. Tapi baik lagi, ada 1 hingga 2 tadi kalau nggak salah ya, ada miss kabel yang dilakukan oleh Susujin. Tapi masih coba untuk scaling juga di bagian atas, di bagian gold lane juga. Hati-hati dari bagian bisa dikatakan XP-nya juga auto turret dari tim Arcusena pun harus hilang. Doma coba di-invade dari oleh Okta, coba dari bagian belakang sedikit demi sedikit dia harus mundur ke bagian belakang ke tempat yang lebih aman. Speedy like udah diaktifkan. Doma harus menunggu beberapa detik untuk mengaktifkan kembali ultimate-nya, yang dimana satu player dari tim Arcusena dipaksa untuk recall, berhasil mundur. Dan juga Violence udah mulai nge-backup kembali di bagian top lane-nya. 3 pemain dari EVOS Icon udah siap, 4 bahkan untuk melakukan pick off terhadap player dari tim Arcusena. Violence sudah di-charge dari Tyrant Revenge-nya, tapi belum coba untuk melompat ke arah pemain dari tim EVOS Icon. Dan sementara itu Veldora melakukan rotasi ke bagian mid lane. Apakah bakal terjadi tim fight besar? Karena masih menuju Black Dragon Fall. Devon Judgment menarik ke arah seorang Okta. Pada akhirnya Okta bakal tumbang, tapi lihat Dawn Bravery Spectre, damage yang sangat sakit membuat Cloudkun pun berhasil ditumbangkan. Dan ini dia Dawn masih terlalu kuat, masih terlalu strong, dan pada akhirnya EVOS Icon harus dipaksa mundur kembali. Tapi ini bakal menjadi bencana karena Purple Buff bakal coba diinvasi oleh teman-teman dari tim Arcusena, yang dimana Veldora harus tumbang. Tapi Susujin masih mau lebih, tapi Susujin gak bisa terlalu memaksakan karena ada 3 pemain Arcusena yang sudah berhasil. Tapi lihat Darkfish Fighter langsung menghilangkan nyawa dari seorang Fan Strong kali ini, Lancip. Iya, dan Susujin di bagian bawah sepertinya akan coba untuk kabur dari sergapan player-player dari tim RRQ. Coba untuk ngegocek sedikit, cuman Don melihat position dari Susujin dari bagian bawah. Okta coba untuk sedikit nge-burst untuk ngepokin damage dari Susujin untuk bisa kabur ke arah bagian belakang. 3 player dari tim EVOS Icon sudah bersiap-siap di jungle mereka sendiri. Defensif mereka akan coba dilebarkan lagi, coba untuk get information, dan Turtle diamankan di arah bagian bottom lane oleh tim Arcusena. Sementara ini Arcusena memimpin untuk dari early gamenya, mendapatkan 2 Turtle, mendapatkan 1 baturan juga dari top lane. Tapi Violence, ada defense, ada Raze di combo langsung menghilangkan nyawa seorang Veldora. Di sana dapat lihat konsingal diaktifkan, Susujin is coming, tapi belum berhasil untuk menarik siapapun. Arcusena berhasil mereset, tapi lihat slowly Tizzy masih mau lebih. Okta maju ke depan, Devon Judgment belum menarik siapapun, tapi Violence mulai masuk dan revenge dikeluarkan. Cloudkun berhasil tumbangkan Pranata, sangat sakit sekali, dan mereka Devon Judgment di copy berhasil menarik sang Fan Strong. Dan pada akhirnya EVOS Icon kehilangan 2 player dan juga 1 mid lane turret. Ya, mid lane turretnya harus hilang habis-habisan karena mereka harus juga mengeluarkan dari tim Arcusena mengeluarkan 4 spell sekaligus, yaitu adalah 4 flicker untuk bisa nge-invade dari arah bagian mid lane juga. Moskovnya masih coba untuk scaling juga, kayaknya baru mengarah ke 2 item core lagi, sisanya masih secondary item. Cinta Talisman juga diambil oleh Okta juga. Cloudkun menjadi salah satu damage dealer yang sangat baik banget di arah bagian belakang. Dia coba backup menjadi second dealer damage juga untuk membantu teman-teman dari EVOS Icon yang lain pada saat mereka di-invade ataupun akan coba untuk meng-invade. No, Black Dragon Promise coming. Sang naga dari sang Veldora mencoba untuk muter-muterin area line up, dan tapi ternyata sang naga mendarat di area yang tepat. Arcusena sudah mulai bermain dengan satu timnya, bermain berlima untuk melakukan team fight di Fan Strong. Menjadi korban selanjutnya Tyrant Revenge, maka coba dikeluarkan. Set by the Light Wheel dari Doma mencoba memberikan beberapa damage. Pada akhirnya Fan Strong pun tercuri tanpa ada backupan yang dilakukan dari rekan satu timnya kali ini, Lancip. Ya, walaupun masih menyisakan 3 player dari tim EVOS Icon di arah bagian purple buff, Veldora juga akan coba untuk merotasi bersama 3 player lainnya dari tim Arcusena. Dan Susujin akan menjadi tujuannya. Solly coba masuk ke bagian depan, coba untuk menghambat pergerakan dari Susujin di arah bagian bottom lane. Don sepertinya akan coba membantu melakukan zoning terhadap satu player dari tim EVOS Icon. Lord akan coba di poking saja. Coba untuk melakukan objektif gaming terlebih dahulu, dan PR dengan attack speednya sangat besar sekali. Mempercepat proses dalam mengeliminasi Lord di arah bagian bottom lane, dan Lord bisa diamankan oleh tim Arcusena. Di menit yang ke-8, Lord sudah berhasil diamankan oleh tim Arcusena. Dari segi item, kalau gue lihat kali ini dari Karina yang cukup tebal, dia punya anti kiras, dia punya golden helmet yang membuat Karina sangat-sangat saskan di bagian depan. Lalu Moskov ya, dia memiliki attack speed yang sangat kenceng banget dengan dia memperolehkan golden staff dan juga corrosion. Ditambah sementara dia bakal ke Wine of Nature, itu bakal semakin kuat lagi ketika Moskov join karena tim fight-nya. Sementara Doma salah satu pemain yang bisa mengimbangin gold dari pemain-pemain RRQ dengan 6.400-nya. Dia juga udah memiliki beberapa item yang bisa memberikan damage yang maksimal terhadap pemain dari Arcusena. PR-nya adalah EVOS Icon sekarang, Susujin akan sangat sulit untuk bisa dapetin Purple Buff, tapi coba untuk di-fight. Veldora mulai masuk sama seorang Fan Strong, Susujin dari belakang coba untuk melakukan flank, tapi slowly Tizzy di bagian depan terkena Tyrant Resistance of Violence. Tapi lihat di sana Doma bakal langsung down
di mana satu persatu pemain EVOS berhasil ditumbangkan oleh tim RRQ Sena. EVOS Icon harus mundur terlebih dahulu kali ini Lancip. Yes, dan ada Lord yang bergerak dari arah bagian atas seperti akan mencoba untuk memberikan pressure dari 3 lane yang berbeda. Ada 4 player dari tim RRQ Sena. Coba untuk clearing minion terlebih dahulu. PR menjadi salah satu player yang akan mengambil satu turret cuma di bagian depan. Sudah ada Rester Revenge memakan satu korban selanjutnya untuk tim EVOS Icon. Oh my god, best turret di arah bottomnya sudah hilang. Lordnya masih bergerak, ini bakal cukup sulit bagi EVOS Icon bisa melakukan defense. Tapi lihat, susul jenis coming, tapi belum berhasil untuk bisa memberikan poin eliminasi terhadap tim RRQ. Yang gimana kali ini Lord bergerak dari arah top lane, Violence dan juga Okta menunggu satu buah momentum untuk bisa memaksimalkan momentum yang mereka buat. Ini dia Violence sudah di-charge, langsung masuk ke bagian depan tanpa ada backupan. Violence menton, tapi lihat Feodora menerima beberapa damage. Feodora masih bisa untuk kembali. Yang dimana RRQ Sena harus reset kembali setelah kehilangan satu player ya kali ini Lancip. Iya, dia harus keluar. Okta mengcopy dari Lunox. Outlander coba dikeluarkan untuk menghindar dari sergapan player-player dari tim EVOS Icon. Tadi Feodora juga sempat dengan SP sangat sedikit sekali masih bisa mundur ke bagian belakang, tapi hati-hati juga dia masih punya Black Dragon Form di sana. Yang dimana dia sangat cepat untuk bisa invade ataupun jumping ke arah bagian war yang dia pengen banget untuk obrak-abrik. Yes, ini dia. Udah mulai setup, dijagain 5 orang demi satu buah purple buff yang sangat berharga buat Susujin. Tapi lihat Van Strong menjadi target selanjutnya. Purple buff berhasil diamankan tapi tim Factors berlanjut. Feldora mendapatkan seorang Okta di sana. Tapi lihat kali ini RRQ Sena harus mundur karena sudah kehilangan satu pemainnya. Apakah bakal coba di-fight kembali? Konsil diaktifkan oleh Violence. Apa yang bakal coba dilakukan? Feldora dalam posisi ancaman. Tapi Susujin kali ini masih bisa terselamatkan tentunya. Ya, tapi kalau apa yang dari yang gue lihat ya, dari Karinanya benar-benar coba nge-push dari setiap lane yang berbeda. Dia akan coba untuk ngasih pressure di hampir setengah lah gitu ya. Hampir setengah lane ataupun hampir setengah map dari EVOS Icon itu sendiri. Sehingga dari pemain-pemain dari EVOS Icon juga agak sedikit susah untuk bisa memperlebar offensive line-nya mereka untuk misalnya mereka akan jump ke bagian depan. Yes, Lord diamankan tim EVOS Icon. Apakah ini bakal menjadi comeback untuk tim EVOS? Tapi lihat, Brilliant of Order bakal coba diaktifkan Cloudgun menggunakan flicker. Udah bisa selamat tapi Feldora tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Dan pada akhirnya EVOS Icon kehilangan satu pemain. Mereka memiliki super minion dari bottom lane. Apakah RRQ Sena akan coba langsung melakukan strike push ke arah base-nya? Tapi tidak, mereka bakal coba untuk reset terlebih dahulu kali ini Lancip. Ya, coba untuk mundur, coba untuk regroup kembali karena mereka tahu ada Lord di bagian atas yang sudah berjalan di sana. Coba untuk clearing minion terlebih dahulu, regain SP, coba menunggu cooldown-nya juga. Namun ada reverse lagi ke range, mengangkat satu player di sana dengan SP sangat sedikit sekali. SP-nya harus tergerus habis-habisan. Van Strong terhimpit posisinya, harus mundur perlahan-lahan di backup oleh Cloudgun dan Douma di arah bagian mid lane. Ya, nyaris saja terpickle Van Strong ya, tapi Lord ini dengan cepat langsung, lihat damage-nya dari seorang Pranata langsung dengan cepat untuk menghack kita langsung masuk kembali ke in-game-nya Lancip. Yes, PR dengan sangat cepat, attack speed-nya sangat tinggi, damage-nya juga sangat besar banget, bisa menghilangkan Lord di arah bagian atas dengan sangat cepat. Ada 4 player dari tim RRQ seperti akan coba melakukan setup ganking mengarah ke arah bagian jungle bawah dari tim EVOS Icon. Ini dari segi item juga lu lihat, itu Moskopnya udah jahat banget. Dia udah punya Corrosion, Golden Staff, dia menantu Sword, Wind of Nature. Ini kayak udah gila banget ya attack speed dia punya. Ditambah juga kalau dari segi lapu-lapu dia juga cukup kuat. Dia bermodal dengan Bloodline X, lalu ada Athena Shield. Mungkin itu satu lagi item bisa kita Dominance ataupun Immortal, itu masih 50-50 item dari lapu-lapunya. Sedangkan carry itemnya mirip-mirip dengan Moskov, dan dari segi gold juga udah mulai mengejar dari timnya EVOS Icon. Ini bagaimana cara mereka ketika dipaksa tim fight, mereka bisa reset terlebih dahulu karena perbandingan gold hingga dengan 4000 beresiko banget buat fight dari tim EVOS-nya. Iya, tadi Violence sepertinya akan coba mengambil satu boost di bagian depan sehingga akan memberikan informasi yang sangat luar biasa juga untuk player-player dari tim RRQ Sena. Walaupun ternyata player-player dari tiga player dari tim EVOS berada di bagian atas, sepertinya akan coba melakukan ganking setup position. Apakah ada konsil akan pop up di sini untuk coba masuk ke dalam area jungle yang dimiliki dari tim EVOS Icon. 3 player masih bersembunyi di arah bagian top lane dan Athena Shield bisa diamankan oleh Feldora di menit ke-14 ini. Berbahaya banget. Ya, cara revenge dari Violence menuju ke arah seorang Cloudgun menggunakan satu buah Blade of Order, tapi lihat di sana dan mulai melompat
depan. Tapi Veldora langsung mencoba untuk backup ke arah seorang Van Strong. Doma melakukan flanking seperti Benny Kitty, tapi Susujin mulai hadir dari belakang. Terkena efek dari bouncing ball. Pada akhirnya Violence pun berhasil dibikin. Immortal pecah. Tapi Doma dan Slowly masih 1v1 situation. Dancing off lane bersama basic carry. Pada akhirnya Slowly pun berhasil ditumbangkan. Tapi Don kali ini masih bisa survive. Tapi tidak, karena damage yang diberikan dari seorang Cloud sangat-sangat sakit. Pada akhirnya RRQ Sena kehilangan dua pemain pentingnya kali ini, Lancip. Iya, kalau misalnya ibarat di area kan menjadi heat map ya, ada 3 spot yang berbeda pada saat melakukan war yang terjadi tadi barusan gitu loh. Yang dimana Doma lagi sedang melakukan zoning terhadap satu player dari tim RRQ Sena juga. Di tempat lain juga dengan player-player yang lainnya juga. Tapi di kesempatan sekarang, dia akan langsung difokus saja dengan sangat baik. Dari sisi bisa mengamankan satu Lord di arah bagian depan. Dua, dan ternyata dua player dari tim RRQ Sena pun harus hilang dan double kill didapatkan oleh Fanny dari arah bagian high ground dekat sekali dengan Lord. What a play from Susujin. With the tornado strike berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi di saat yang bersamaan di area Lord. Dapetin 2 poin kill, 3 poin kill bahkan didapatkan tim EVOS Icon ditambah dengan 1 Lord ini. Apakah menjadi satu buah titik comeback dari EVOS Icon ke tim RRQ Sena Veldora dengan Black Dragon formnya langsung hadir, berada di area base-nya. 2 melawan 5 ini bakal sangat sulit, tapi bakal dipaksakan. Susujin mulai masuk ke bagian base-nya. Slowly bakal tumbang, menerima damage sangat besar dari seorang Cloud. Base-nya terbuka lebar. Doma objektif gaming, tapi tanpa adanya satu wave minion bakal sangat beresiko. Pada akhirnya Susujin bakal tumbang. Violence mencoba membalikkan keadaan. Berlihat of order bakal coba digunakan oleh seorang Cloud untuk survive, sangat disayangkan. Satu hal terburu-buru tidak bisa berhasil, tapi lihat Pranata, lifestyle sangat mengerikan. Don mengamuk di bagian depan, menumbangkan karena seorang Cloud. Dan pada akhirnya EVOS Icon kehilangan ketiga pemainnya kali ini, Lancip. Yes, konsil sangat baik banget yang dilakukan oleh player dari tim RRQ Sena. Mereka tahu di sana bisa dikatakan di atas sana tadi itu yang banyak banget ibaratnya perkumpulan dari player dari tim EVOS Icon. Mereka nggak mau ngasih pulang player EVOS Icon ini secara aman dan tenang, sehingga at least mereka harus nge-pick off 2 player atau mungkin 1 player sudah sangat lebih dari cukup. Tapi kalau kita melihat dari itemization juga, kayaknya juga dari lapu-lapunya benar tadi sudah ada ada Wings juga di sana juga, lalu juga ada Athena juga yang dimana dia akan coba menjadi salah satu informan, untuk player-player dari tim RRQ Sena pada saat mereka coba untuk ngambil objektif, entah untuk mengarah ke Lord atau mungkin akan memberikan pressure dari 2 lane atau sampai 3 lane yang berbeda. Untuk GeForce Fam dan RRQ Kingdom, mana like-nya? Langsung kita pencet tombol like dulu sampai dengan 10.000 like karena Bang Lancip mau mandi lumpur. Langsung dipencet tombol like-nya sekarang juga adik-adik. Ini dia pertandingan sangat seru di game yang pertama. Mungkin tadi di early sempat RRQ Sena memimpin, tapi perlahan tapi pasti di late game kali ini EVOS Icon mulai memimpin. Tapi bagaimana caranya? Nanti kita bakal melihat yang penentunya adalah di Lord yang evolve. Biasanya Lord evolve itu Lordnya sangat kuat dan sangat sulit buat ditumbangkan juga. Itu menjadi Lord penentu dari kedua tim. Kedua tim sama-sama tidak memiliki base turret. Gold udah mulai imbang, sama-sama memiliki 52.000 gold. Ini yang membuat bagaimana setup kelancaran dari kedua tim harusnya yang bisa menentukan siapa pemenang tim fight-nya. Iya, dan Susujin masih coba untuk clearing minion dulu di arah lane yang lebih jauh di sana, di sebagian kiri. Walaupun ada 5 player dari tim RRQ Sena seperti yang akan coba screening, coba untuk gerbek sahur mengarah ke invade ke arah bagian bottom lane. Walaupun diikuti oleh 4 player, ada konsil mengarah ke arah bagian tengah bawah. Kayaknya akan coba melakukan ganking gaming mengarah ke purple atau mungkin akan coba ke orange buff dari tim EVOS Icon. Yes, Lord sebentar lagi 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Sudah dewasa kali ini Lordnya yang sudah evolve. Bakal sangat beresiko apabila ke salah satu tim bisa mengamankan Lord tersebut. Ini dia dari seorang Veldora bakal sangat hati-hati mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu terhadap rekan satu timnya untuk memberikan beberapa informasi terhadap Lord yang sudah di-poking oleh teman-teman dari tim RRQ Sena. Sementara EVOS Icon sang pemegang retribution yaitu Susujin masih jauh di arah bottom lane. Ini cukup beresiko apabila EVOS Icon tidak bisa mendapatkan Lordnya. Slowly dengan cukup free bakal diberi kasih kali ini Lord terhadap RRQ Sena. Veldora mencoba untuk menabrak secara perlahan tapi pasti pada akhirnya Lord menjadi milik RRQ. Kita lihat dari penjelasan seorang Violence di sana. Violence Immortal bakal pecah tapi Doma mulai mencoba mengejar ke seorang Violence, tapi Violence kali masih bisa bertahan. One more hit. Tampaknya Violence harus merelakan nyawanya ditukar dengan satu Lord yang sudah evolve kali ini, Lancip. Iya, ditukar dengan satu Lord yang sudah evolve dan ditukar dengan
tempat nyawa teman-teman yang lain juga, sehingga mereka bisa mundur secara pelan-pelan, mereka bisa mundur secara aman tanpa ada gangguan yang terlalu signifikan. Tapi ternyata Don sepertinya akan bertemu dengan Fanstrom di arah bagian mid lane. Oh my god, lihat RXP seorang Pranata sangat sakit damage-nya. Susujin is coming dan cukup kuat, tapi lihat seorang Doma di posisi yang sangat mengerikan. Okta bakal tumbang dengan sangat cepat. Sudah seorang Veldora slowly itu Z menompat ke arah yang salah, membuat slowly harus dipaksa mundur. EVOS Icon, mereka harus mundur kembali, mereka harus melakukan defense karena ada Lord yang bergerak dari arah bottom lane turret. Iya, dan Cloud juga jangan coba melakukan zoning dari bagian mana, ternyata di bagian tengah PR. Pranata, satu lawan satu di bagian mid lane, yang dimana coba untuk mengambil satu possibilities ke Momento untuk bisa nge-create melakukan one straight put dari arah bagian bawah ataupun dari bagian tengah. Nyaris Pranata pick off, punya Weight of Nature yang bisa menyelamatkan dia 2 lawan 1. What a play from Pranata. Lihat Sujin menggunakan sebuah retribution untuk mengamankan satu buah jungle di sana. EVOS Icon melakukan defense kembali karena ada super minion yang masih bergerak bebas di area lane of down. Memasuki 20 menit, permainan dari kedua tim semakin panas lagi. Dan jangan lupa, buat para pemirsa yang di rumah, dipencet dulu tombol like-nya. Iya, dipencet dulu tombol like-nya supaya kita bisa tembus berapa tadi, Pong? 10.000 like. 10.000 like. Ya, yang dimana Epong nanti bakal mandi lumpur kan ya, Pong ya? Iya. Iya, bener ya? Enggak. Oke. Ini ya mereka coba riset lagi karena baik lagi ya, kalau dari segi late game gue lihat RRQ punya Pranata, Moskop sangat kuat, ada juga lapu-lapu semakin tebal lagi. Tapi baik lagi, Posaikan dia mereka punya hero penetration, adanya Lunox dan juga Carry yang kita ketahui semakin late semakin kuat tentunya. Ini tergantung bagaimana cara mereka melakukan setupan warnya. Apakah bermain pick off atau langsung tabrak 5, kita nggak tahu apa yang bakal dilakukan dari kedua tim. Yang jelas sekarang mereka coba untuk reset, mencoba atau melakukan clear wave terlebih dahulu untuk menjalankan creep mereka tentunya sambil menunggu Lord yang akan hadir dalam waktu 40 detik lagi. Yes, 3 lane sudah diisi oleh 3 gerobak UMKM dan pegawai-pegawainya juga ya, sehingga coba untuk melakukan pressure dari 3 lane yang berbeda. Walaupun 5 player dari tim RRQ Sena sepertinya akan coba melakukan setup dari arah bagian kanan. Oh no, Violence melompat tapi tidak ada siapapun di sana. Lord sebentar lagi bakal muncul. RRQ Sena sepertinya bakal coba di setup di bagian bottom lane, di EVOS di area top lane, gak ada yang ketemu pastinya. Dan ada yang melakukan split push juga yang uniknya dari kedua tim ya. Mereka sama-sama berkumpul stick together tim, bermain 5 tentunya. Sujin apakah mencoba untuk mendorong bottom lane minion karena cukup berisiko. Apabila Sujin kelihatan di bagian bawah, maka otomatis RRQ Sena sangat pede buat nge-lord tanpa adanya gangguan dari tim EVOS. Iya, dan sepertinya akan, kalau memang tadi jadi mereka ngumpul semuanya 5-5-nya di kiri dan di kanan, gue tadi udah mikir apakah ini adalah bakal menjadi last war-nya untuk di match kali ini, karena itu bukan menjadi war penentuan sekali. Walaupun akhirnya mereka akan berpindah dengan RRQ Sena coba untuk melakukan posisi 3-2, yang dimana bottom lane akan mencoba untuk ngepotong minion di area bagian bawah sehingga selalu diberikan pressure abis-abisan, sehingga player dari tim EVOS Icon tidak bisa terlalu leluasa untuk bergerak. Yap, kita melihat Sujin bakal coba untuk nge-clear wave dari bagian bawah terlebih dahulu. Dari Lordnya sudah mulai di setup oleh tim EVOS Icon. Posisi dari Fanstrong berada di bagian satu area busnya bersama seorang Doma dan juga Veldora. Mereka bakal coba untuk mencuri salah satu pemain mungkin dari tim RRQ. Lihat, konsil diaktifkan, Violence melompat tapi tidak ada yang kena. Ini dia Doma mengaktifkan Spike Blackfield-nya. Doma dalam ancaman tapi Doma mencoba membalikan keadaannya. Di mana Veldora masih ke bagian depan. Lihat di sana Veldora masih coba untuk melayang menggunakan Black Dragon Form-nya. Okta sangat-sangat sekarat. Dan akhirnya Okta dan satu rekannya dipaksa untuk mundur dari Fanstrong. Apakah masih mau lebih? Kita lihat Fanstrong masih punya Divine Judgment kah? Tidak ada yang bisa ditarik dari tim EVOS Icon. Dimana RRQ Sena harus reset lagi setelah tadi nyaris immortal dari seorang Okta berhasil dipecahkan oleh Violence. Mulai nge-charge kembali siapa yang akan menjadi target selanjutnya dari tim RRQ Sena. Iya, slowly bersama dengan PR dan juga Don sepertinya akan coba nge-poking ke arah bagian belakang. Violence coba menjadi salah satu player menzoning Fanstrong untuk tidak bisa masuk ke dalam teritorial ofensif sudah dibuild oleh RRQ Sena. 3 player berdempetan di sana. Ada Veldora coba untuk jump in, coba untuk menjadi pengganggu paling besar untuk tim EVOS Icon. Tapi lihat minion dari area bottom lane-nya mulai bergerak, membuat Sujin harus mundur terlebih dahulu. Otomatis apabila Sujin mundur, otomatis EVOS Icon gak punya retribution.
Maka apakah Slow Itu akan bebas mendapatkan locknya? Tapi lihat Violence, Immortal bakal pecah, fight bakal terus berlanjut. Octa dalam bahaya, tapi lihat posisinya Sutsujin mendapatkan Lord jadi satu Doma. Bakal coba dikejar-kejar oleh teman-teman dari tim RRQ Sena. Cloud Kun mencoba untuk mundur, Phantom bakal coba tumbang. Tapi lihat posisi dari seorang Cloud Kun, Immortal bakal pecah, Sutsujin is coming. Sutsujin mencoba untuk mundur, tapi lihat Tyrant Revenge sangat-sangat on point dari seorang Violence. Membuat teman-teman dari tim EVOS akan kehilangan dua pemainnya kali ini lanjut. Sudah masuk ke dalam menit ke-24, jatuhnya sudah masuk ke late game. Anything can happen, yang dimana dari PR-nya sudah, attack speed sudah tinggi banget, transfer damage-nya juga akan semakin lebih besar juga. Doma, penetrasinya udah pedes banget. Siapapun yang ada di depan Doma bakal hancur abis-abisan dari badannya. Sehingga ada beberapa potensi untuk dia bisa ngobrak-abrik dari arah bagian base. Apakah bakal dari strike push 3 melawan 5. Doma harus berjaga-jaga lagi posisi yang dia punya kali ini. Veldora mulai maju ke depan, Sutsujin mencicil beberapa pemain. Doma bakal dikejar seorang Don pun bakal tumbang. Tapi lihat di sana Sutsujin is coming, memecahkan Immortal dan seorang Slowly bakal coba mundur dari Sutsujin. 4 cable di sana mencoba untuk mencari beberapa pemain dari RRQ Sena. What a play from Sutsujin. Tapi Pranata menjadi ancaman selanjutnya dari tim EVOS, di mana Pranata masih bisa diselamatkan di sana lancip. Ya, tapi kalau lu lihat juga sebenarnya dari war yang sudah dilakukan tadi dari tim RRQ Sena tidak terlalu banyak casualties yang dikeluarin. Dia hanya menemukan dua flicker aja untuk bisa kabur. Dan itu pun juga diikuti oleh harus hilangnya Don juga dengan Violence. Tapi sisanya PR masih bisa jumping, dia masih bisa scaling juga, masih bisa melakukan defense. Balik lagi, ini akan momen untuk tim EVOS bisa nge-pressure dari 3 lane yang berbeda, yang dimana mereka sebentar lagi semuanya harusnya udah memiliki ultimate dan bisa membombardir semua defensive yang dimiliki oleh tim RRQ Sena. 3 melawan 5, tadi ditabrak kembali oleh tim EVOS. Icon Veldora, the Black Dragon Farm is coming dari bottom lane tentunya menuju ke arah base milik tim RRQ Sena. Super Minion berada di arah mid lane. Apakah EVOS Icon mampu mendorong seluruh creepnya masuk ke dalam base dari tim RRQ Sena? Tapi lihat Pranatanya memiliki attack speed yang sangat tinggi, langsung dengan cepat Moskov clear wave-nya cepat banget karena dia langsung nusuk ke bagian belakang tentunya. Iya, karena dia balik lagi udah masuk ke menit 26, udah late. Semua item core dia udah dapetin juga, tinggal bagaimana repositionnya aja pada saat lagi di dalam gang war seperti apa. Karena balik lagi Pranata menggunakan Moskovnya, terkadang rotasi dia kita nggak ketahuan, tiba-tiba udah di belakang, tiba-tiba udah nge-backstep, dan pada saat nge-backstep momennya pas, yang dimana transfer damage-nya akan satu line langsung sehingga dia bisa dapetin 2 bahkan 3 pada saat dia sedang melakukan flicker atau blink ke tempat yang berbeda. Tanpa kita sadari, kita sudah bermain selama 26 menit menuju ke 30 menit, bentar lagi 1 jam. Boleh, gaskan. Kita bakal melihat sebentar lagi karena ini match yang sangat seru antara RRQ melawan EVOS. Sebentar dari El Clasico. Sebentar lagi bakal ada Lord yang ke-6 kali ini lancip ya. Lord Evolve sudah dewasa, otomatis semakin kuat lagi. Ingat, minion semakin lama menit bermain kita, minionnya semakin keras. Iya. Itu harus diperhatikan ya. Kita bakal melihat kali ini setup dilakukan dari tim RRQ Sena di satu bus yang sama. Apakah bakal super setup yang dilakukan? Oke, Don mulai maju ke bagian depan, tapi Veldora aja sangat berani buat menahan beberapa damage-nya. Tapi lihat Lord berhasil didapatkan. Veldora nampaknya bakal menjadi korban pertarungan tersebut. Tapi lihat Cloud Kun bakal tumbang kali ini, masih punya Winter. Pada akhirnya Cloud Kun harus merelakan nyawanya. Tersisa 3 pemain saja dari tim EVOS Icon. Apakah EVOS Icon mampu mempertahankan base-nya 3 melawan 5? Darah dari tim RRQ masih full semua. Ini bakal sangat beresiko apabila EVOS Icon tidak melakukan DF. Dan ini dia, Lord sudah mulai hadir dari arah mid lane. Otomatis Sutsujin maka coba melakukan cutting wave di arah mid lane tersebut. Dan tim RRQ Sena, lu lihat tanpa Pranata lama banget udah bisa ditumbangin lancip. Iya, lihat attack speed udah tinggi banget. Ibarat ada Lord di depan dia, even di sendiri pun sudah sangat lebih cari cukup untuk menghilangin yang penghadang terbesar pada saat berada di bagian lane. Dan bagian bawah sepertinya akan coba digempur abis-abisan oleh tim RRQ Sena. Sudah tombak Sumatera mengarah ke bagian depan, coba untuk ngecek ada berapa orang di bagian belakang. Cuman Violence sudah bersiap-siap melakukan setup dari belakang, tapi harus di-cancel mau nggak mau ke arah bagian depan. Sutsujin is coming, tapi lihat Violence sangat berbahaya. Tapi lihat Sutsujin, Immortal bakal pecah, Pranata bakal coba untuk objective gaming play. Tapi lihat di sana base-nya, dan RRQ Sena berhasil mengamankan game.